Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas sediaan semi solid. Yang di sini kami akan menjelaskan yaitu proses pembuatan bahan yang digunakan serta hasil dari evaluasi sabun transparan. Jadi yuk kita saksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sabun. Sabun merupakan garam natrium atau kalium dari asam lemak yang diperoleh melalui proses saponifikasi antara minyak atau lemak dengan basa. Jadi kita akan masuk ke komponen penyusun sabun transparan. Jadi sabun transparan itu bukan cuma sabun bening, tapi hasil campuran beberapa bahan yang punya fungsi masing-masing. Kalau satu dihilangkan ya siap-siap sabunnya jadi jelek, nggak bening atau malah gagal total. Komponen sabun itu ada 5. Yang pertama, minyak atau lemak. Ini nih bahan dasar. Ini bahan utama pembentuk sabun. Reaksi antara minyak atau lemak dengan basa akan menghasilkan sabun. Tanpa ini ya nggak ada sabun, sesimpel itu sih. Yang kedua, kalium hidroksida atau KOH. Ini bahasa kuat yang akan dipakai untuk proses saponifikasi atau reaksi pembentuk sabun. KOH ini bikin sabun lebih lembut dan cocok untuk sabun cair atau transparan. Yang ketiga itu etanol dan gula. Dua ini dipakai biar sabun jadi lebih jernih alias transparan. Mereka membantu melarutkan campuran supaya nggak keruh kayak hubungan yang nggak jelas. Yang keempat itu ada gliserin. Fungsinya ini untuk humektan atau penarik air. Jadi sabun nggak bikin kulit kering, juga bikin tampilan lebih bening dan glossy. Yang kelima nih terakhir, pewangi dan pewarna. Ini bagian estetika biar sabun nggak cuma berfungsi, tapi juga enak dilihat dan nggak bau kimia kayak di laboratorium yang menyiksa hidup kita. Karakteristik sabun transparan ada 5 bagian, yaitu yang pertama, tekstur jernih dan homogen. Sabun memiliki tampilan transparan dan campuran yang merata. Yang kedua yaitu lembut dan aman untuk kulit, nyaman digunakan serta tidak mudah menyebabkan iritasi kepada wajah. Yang ketiga, aroma nyaman dan menyegarkan, memberikan wangi yang menarik, diagungkan, dan stabilitasnya terjangkau. Yang ketiga, stabilitas penyimpanan optimal. Sabun dapat bertahan dengan baik selama masa penyimpanan. Yang keempat, formula teruji dan terjamin, dibuat dengan komposisi yang sesuai untuk menghasilkan sabun yang berkualitas dan lebih baik. Evaluasi sediaan sabun transparan yang pertama yaitu ada uji organoleptik, yaitu uji organoleptik adalah menilai bentuk, warna, aroma, dan kejernihan pada sabun supun. Yang kedua ada uji homogenitas, yaitu memastikan semua bahan tercampur dengan merata. Yang ketiga ada uji pH, yaitu mengukur tingkat kesamaan agar aman untuk kulit. Yang keempat ada uji stabilitas, yaitu mengetahui apakah sabun tetap baik selama penyimpanan. Yang terakhir ada uji iritasi, yaitu memastikan sabun tidak menyebabkan iritasi pada kulit yang normal maupun iritasi yang gampang iritasi. Yang terakhir ada yang keenam yaitu Aquades sebanyak 50 ml sebagai larut untuk melakukan bahan yang Jadi kita sampai ke hasil evaluasi. Hasil evaluasinya itu yang pertama itu uji organoleptik sabun. Jadi sabunnya itu kita lihat hijau, terus jernih.
aromanya sesuai dan memiliki kejernihan tinggi. Yang kedua, pH dan homogenitas pH sesuai dengan kulit dan campur homogen atau merata. Yang ketiga, stabilitas. Warna dan aroma tetap stabil selama penyimpanan. Yang keempat atau terakhir, iritasi. Tidak menimbulkan reaksi alergi maupun iritasi pada kulit saat digunakan. Berikut prosedur pembuatan sabun transparan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menimbang bahan sesuai formula yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mencampurkan bahan hingga tercampur dan homogen. Kemudian yang keempat, menyesuaikan pH agar sabun aman digunakan. Yang kelima, menambahkan pewangi dan pewarna untuk memperbaiki aroma dan tampilan. Kemudian yang keenam, mengaduk campuran hingga terbentuk sabun transparan. Yang ketujuh, mengemas sabun dalam wadah penyimpanan agar siap digunakan. Jadi, dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sabun transparan dibuat dari kombinasi bahan yang tepat. Artinya, sabun ini terbentuk dari campuran minyak, alkali, alkohol, dan bahan tambahan lain yang harus seimbang agar hasilnya bening. Yang kedua, memiliki tampilan jernih, homogen, dan stabil. Artinya, sabun terlihat bening, tidak ada gumpalan, dan komposisi tercampur merata serta tidak mudah berubah. Yang ketiga, memiliki pH yang aman untuk kulit. Artinya, pH sabun diatur agar tidak terlalu asam atau juga basah sehingga tetap nyaman dan tidak merusak kulit. Yang keempat, tidak menimbulkan iritasi sehingga aman digunakan. Artinya, bahan yang digunakan dipilih dengan lembut di kulit sehingga aman untuk permukaan dan pemakaian sehari-hari. Dan yang terakhir, formulasi yang tepat sangat mempengaruhi kualitas akhir produk. Artinya, jika perbandingan bahan dan prosesnya benar, maka sabun akan bagus, jernih, dan berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.